Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan materi perspektif teori folklore oleh saya, IKD Agus Andita, dan Anissa Oho Irenan. Baik, yang pertama adalah folklore. Folklore berasal dari kata folk dan lore. Folk diartikan sebagai rakyat, bangsa, atau kelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan lore adalah adat serta hasanah pengetahuan yang diwariskan turun-menurun lewat tutur kata, contoh atau perbuatan. Kebudayaan folklore tersebut bisa berbeda-beda versinya, bisa berbentuk lisan, perbuatan, maupun alat-alat pembantu pengingat. Folklore meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, dongeng, kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur atau kelompok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu folklore menurut para ahli. Menurut Dananjaya 2007, kutip 3, folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik untuk lisan maupun contoh yang disertai gerakan isyarat atau alat pembantu pengingat. Intinya hanya yang berbentuk lisan dan contoh disertai gerak isyarat diwariskan secara turun-menurun. Selanjutnya, folklore menurut Alan Dundes. Folklore merupakan cermin atau bayangan yang menginformasikan budaya dan sejarah suatu kelompok sebagai penanda identitas sosial sebuah kelompok. Dengan demikian, kita dapat mengetahui peradaban, sejarah, identitas sosial, sebuah kelompok sosial atau masyarakat masa lalu, atau nenek moyang masyarakat tertentu dari folklore yang kita dapatkan sekarang. Selanjutnya adalah Vladimir Prop. Folklore sebagai sebuah disiplin ilmu tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip hidup dan kehidupan sekelompok orang. Maksudnya, apa yang sekelompok orang pikirkan dan ciptakan pada masa silam terus-menerus dipertahankan oleh generasi berikutnya. Itulah folklore. Folklore juga tidak terlepas dari prinsip, kepercayaan, cara pandang, atau falsafah, kepentingan dan cita-cita sekelompok orang. Selanjutnya yaitu folklore menurut Levi Strauss. Folklore adalah media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan dalam folklore, yakni pesan-pesan sebuah kelompok masyarakat silam kepada generasi sekarang. Perbedaannya adalah karya sastra menyampaikan pesan seorang pengarang, sedangkan folklore menyampaikan pesan sekelompok orang. Menurut Dananjaya memberikan batasan folklore. Yang pertama, penyebaran dan pewarisan folklore dilakukan secara lisan, turun-temurun dari mulut ke mulut. Zaman sekarang sudah banyak dilakukan secara tertulis dan rekam untuk menjaga agar folklore tetap bertahan dan tidak mudah berubah. Folklore bersifat tradisional, disebarkan dalam bentuk relatif tetap dalam waktu yang cukup lama, minimal 2 generasi. Selanjutnya, folklore ada dalam versi yang berbeda-beda atau terdiri atas berbagai varian. Hal ini terjadi karena penyebaran dari mulut ke mulut dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, folklore bersifat anonim. Folklore tidak diketahui penciptanya secara individual karena folklore memiliki komunal atau masyarakat, dan kalau jelas tercantum penciptanya, itu bukan lagi termasuk folklore. Yang kelima, folklore memiliki bentuk berumus atau berpola yang tetap. Pada folklore lisan seperti cerita, terdapat rumus-rumus atau pola yang tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Perspektif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan folklore dalam kehidupan masyarakat merupakan perwujudan dari usaha dan cara-cara kelompok tersebut dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungannya yang disesuaikan dengan situasi alam pikiran masyarakat di suatu zaman tertentu. Alam pikiran masyarakat yang dipandang sebagai lahan paling subur bagi berkembangnya pemikiran seperti itu, menurut Paulsen 1976,
adalah alam pikiran mistis. Alam pikiran mistis sangat menjiwai atau mendasari tradisi lisan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Perspektif dalam penelitian folklore. Humanistik. Teori ini dinamakan humanistik karena memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia. Menurut Yusuf Syamsu, teori humanistik dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoritis yang menekankan pada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan free will atau kehendak bebas dan potensi untuk mengembangkan diri. Etnopoetika. Etnopoetika merupakan perpaduan disiplin ilmu linguistik, sastra lisan folklore, dan antropologi. Kemenonjolan peran masing-masing disiplin ilmu tersebut sangat tergantung pada latar belakang kemampuan utama pengguna ilmu etnopoetika. Misalnya, apabila pengguna memiliki latar belakang akademis linguistik, kajian etnopoetika menitik beratkan sudut pandang utama dari bidang linguistik. Naturalistik. Penelitian kebudayaan naturalistik lebih banyak ke arah penelitian lapangan dan penafsiran sebuah fenomena, di mana data yang akan dihasilkan adalah data kualitatif dalam bentuk deskripsi objek yang diteliti. Naturalistik berarti mempelajari fenomena yang eksis karena didefinisikan sebagai real. Misalnya, definisi situasi, maka yang dikonstruksi secara sosial atau diinterpretasi adalah kejadian atau lembaga sosial. Pragmatik. Pragmatisme merupakan ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenaran yaitu faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil. Maksudnya yaitu suatu teori adalah benar jika teori itu bisa diterapkan. Fenomenologi. Fenomenologi lebih mengedepankan rasionalisme dan realitas budaya yang ada, yang sejalan dengan penelitian etnografi yang menitik beratkan pandangan warga setempat. Realitas dipandang lebih penting dan dominan dibanding teori-teori semata. Memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Baik, sekian dari presentasi kami. Pada kesimpulannya yaitu dalam penelitian folklore terdapat 5 perspektif, yaitu humanistik, etnopoetika, naturalistik, pragmatik, dan fenomenologi yang memiliki kelebihannya masing-masing. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.